tueng 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 tueng. Ya ya ya. Mama itu mau ngajak. Dadah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Kaifa halukunna ya banat? Semoga Ustazah doakan semuanya dalam keadaan sehat, baik, dan tetap semangat dalam mengikuti pelajaran-pelajaran di bulan Ramadan ini. Tak berhenti-hentinya kita mengucapkan syukur kepada Allah, karena hanya dengan rahmat-Nya lah, hanya dengan nikmat-Nya lah kita dapat melanjutkan pelajaran kita pada hari ini. Pada pertemuan kita kemarin kita belajar tentang ibtidah atau memulai kembali setelah wakaf, setelah berhenti. Hari ini insyaallah kita akan belajar tentang nabar, mengenal nabar, an-nabar. Mengenal an-nabar. Kita lihat pengertiannya. An-nabar adalah menekan bacaan pada huruf tertentu sehingga suaranya lebih tinggi dari huruf lainnya atau dari huruf sebelumnya dengan tujuan menjaga huruf atau menjaga maknanya. Maksudnya an-nabar ini berhubungan dengan nada. Nada ketika kita membaca Al-Quran. Ketika kita membaca Al-Quran. Kalau antuna ada dengar imam-imam atau syekh-syekh itu bacanya bernada atau seperti berlagu, itu bukan sembarangan, tapi ketika beliau menaikkan intonasinya atau menaikkan nadanya itu sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid. Dan an-nabar ini hanya terdapat 5 posisi. Hanya pada saat 5 inilah an-nabar itu berlaku. Hanya di tempat 5 ini kita boleh menekan atau meninggikan suara kita. Hanya 5 ya di dalam Al-Quran. Kita lihat. An-nabar terdapat dalam 5 posisi. Yang pertama, kita lihat yang pertama. Waqaf pada huruf bertasydid selain huruf gunnah, nun dan mim dan huruf qalqalah. Maksudnya di sini kalau huruf gunnah kita waqafkan, maka akan mengalir rokhwah. Dan kalau huruf qalqalah di akhir ayat atau kita waqafkan akan tidak kita tinggikan suara kita. Misalnya
tabbat yada abi lahabi wa tab, ya kan? Bukan tabbat yada abi lahabi wa tab. Bukan kita naikkan suara kita, bukan seperti itu bacanya. Yang benarnya tabbat yada abi lahabi wa tab, gitu. Kita masuk ke contoh an-nabar pada saat waqaf yang huruf bertasydid. Huruf bertasydid kita lihat contohnya di sini. Wabassa, ya kan? Kalau waqaf bacanya bukan wabas. Bukan kita panjangkan gitu saknya, tapi wabas. Kita tinggikan suara kita. Mustaqir, gitu cara bacanya. Bukan mustaqir, bukan gitu. Bukan kita panjangkan si huruf yang bertasydidnya, bukan. Tapi kita naikkan nadanya, nada kita bacanya ketika kita mengucapkan huruf tasydid yang huruf yang berharokat tasydid pada saat waqaf. Mustamir, gitu. Bukan mustamir, bukan gitu. Wabil fatal, gitu. Kita naikkan nada kita. Kita naikkan suara kita. Minal mas, bukan minal mas. Bukan seperti itu. Sudah bacakan ayatnya ya, ayat contohnya. Wa yaqulu sihrum mustamir. Gitu kita bedakan tekanan kita sama di kata sebelumnya, sebelum an-nabar itu. Ada juga contohnya wa ukhdiratil anfusus syuh. Kita bedakan, bukan wa ukhdiratil anfusus syuh. Beda kan? Satu lagi. Fa illam yusibha wabilun fatal. Gitu cara baca huruf yang bertasydid akhirnya. Selama ini yang salah yang sering kita dengar, fa illam yusibha wabilun fatal, gitu kan? Iya tahu enggak? Bener kan Saza? Kita sering dengernya kayak ini, misalnya contohnya minal mas, gitu. Bukan seperti itu. Bukan dipanjangkan huruf yang bertasydidnya. Lihat posisi yang kedua. Waw dan ya bertasydid didahului dhammah atau fathah atau kasrah. Maksudnya ketika kita membaca ada ya bertasydid, ada waw bertasydid, tapi bukan dari idgham, bukan dari fathatain, bukan dari dhammatain, ataupun bukan dari kasratain. Ini yang sebelumnya satu baris aja, bukan tanwin ataupun bukan nun sukun. Jadi pada saat kita baca ayat ada waw dan ya bertasydid, maka kita tinggikan suara kita, maka kita tekankan suara kita. Contohnya al-quwwah, qawamin, sayyaratun, ya kan? Kalau di ayat, tapi jangan berlebihan, jangan iyyaka na'budu wa jangan sampai terputus gitu, jangan jangan gitu. Yang benarnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Antuna pasti sering dengar seperti ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sering dengar seperti itu kan? Sedangkan bukan di situ nabernya. Nabernya hanya di ya-nya yang bertasydid. Iyyaka na'budu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, seperti itu. Bukan di na'budu, bukan gitu. Contoh lainnya, fa innallaha aduwwul, ada tekanannya. Jangan berlebihan juga.
Fa innallaha aduwwul lil kafirin. Enggak seperti itu. Dia kita tekankan, kita tinggikan suara kita, tapi enggak berlebihan, enggak sampai terkotok, enggak sampai terpotong makhrajnya. Paham anak-anak ustazah? Masuk ke posisi atau ke tempat yang ketiga, yaitu kita lihat di buku, intiqal atau berpindah dari huruf mad ke huruf bertasydid selain nun dan mim. Mudahnya kita lihat di sebelumnya ada huruf mad, setelahnya huruf bertasydid. Maka kita naberkan, maka kita tekan suara kita tinggikan nada suara kita. Misalnya yang pertama, waladhdallin. Nah, kita bedakan, kita tinggikan di huruf lam bertasydidnya, bukan di matnya. Bukan seperti ini. Waladhdallin. Nah, bukan gitu. Tapi di lamnya. Sering kan kita dengar imam-imam itu seperti itu. Nah, di situ dinaikkannya. Padahal yang benarnya di tasydidnya, di huruf yang bertasydidnya, di lamnya. Waladhdallin. Nah, itu kita tinggikan suara kita sedikit. Sama kayak di ayat ini. Coba antum dengarkan. Wa ma adraka mal haqqah. Bukan wa ma adraka mal haqqah. Nah, bukan seperti itu. Di yang bertasydidnya, di huruf yang bertasydidnya. Contoh yang ini, yang as-sakhah itu, yang benarnya fa idza ja'atis sakhah. Kita masukkan di yang bertasydidnya, di kha-nya. Bukan fa idza ja'atis sakhah. Nah, kayak gitu. Bukan di matnya. Ya. Dipahami lagi, dicerna lagi kata-kata ustazah, karena naber ini soal rasa gitu. Maksudnya nada yang orang Arab pun berbicara seperti itu. Bukan hanya ketika mereka baca Al-Quran aja, baca hadis pun mereka seperti itu. Misalnya kan mustamir, nah ditekankannya di yang ada waqaf, yang ada tasydidnya di waqaf. Gitu. Jadi tetap hati-hati baca Al-Quran, bukan semuanya bisa ditinggikan. Sementang kita mau nada kita bagus, baca Al-Qurannya lagunya bagus, tapi salah nabernya, salah menaberkannya. Ini posisi yang keempat. Pada saat yang keempat itu kita lihat waqaf pada hamzah didahului mad atau lin. Ketika kita membaca Al-Quran, ada ayat yang akhirnya huruf hamzah, maka kita bacanya seperti ini. Misalnya ya, contoh yang pertama as-sama ini. As-sama. Nah, ada dengar bunyi hamzahnya. As-sama gitu. Tapi jangan sampai ke huruf ain. As-sama. Nah, bukan seperti itu. Itu salah. Jangan juga hilang hamzahnya sementang dia waqaf. As-sama. Itu khata, salah. Jadi tetap kita panjangkan dulu matnya, kemudian kita kasih bunyi hamzahnya. Ya. Saya kasih contoh di dalam Al-Quran. Qalu anu'minu kama amanas sufaha. Nah, itu. Ha, bukan qalu anu'minu kama amanas sufaha. Enggak seperti itu. Tapi kita tinggikan sedikit suara kita. Satu lagi contohnya, misalnya ini ya, mayyasya gitu, jangan mayyasya gitu, itu salah.
Posisi yang kelima ini harus kita perhatikan benar-benar, harus betul-betul kita perhatikan karena ini ada hubungannya dengan bahasa Arab. Lihat, kalau antuna belum belajar nahu, belum belajar tentang alif tasniyah, karena kita lihat di sini di posisi yang kelima, alif tasniyah atau kata ganti untuk dua orang bertemu dengan hamzah wasal. Maka kita tinggikan nada kita atau kita tekankan suara kita. Kecepatan saya jelaskan ya. Ini susah pelan-pelan ya. Alif tasniyah itu artinya kata alif yang menempel pada kata ganti orang kedua. Gini misalnya, dia laki-laki berkata, bahasa Arabnya qola, ya kan? Qola. Kalau mereka dua orang laki-laki berkata qola, nah, ada tambahan alif di akhir katanya, di akhir hurufnya. Qola itu artinya kata ganti untuk dua orang, ada alif tasniyah ataupun wawul jamaah. Kalau dia sendiri laki-laki telah berkata, bahasa Arabnya qola, ya kan? Kalau mereka berdua laki-laki berkata qola, nah, lanya panjang juga, bukan kolak ya. Jangan gara-gara jam berapa nih teringat kolak pula antuna, ya kan? Kalau mereka bertiga atau lebih dari tiga telah berkata qalu, ada wawunya, ada waw jamaahnya, ya. Itu namanya alif tasniyah, kata ganti untuk dua orang. Antuna kalau memang belum belajar nahu boleh searching di Google alif tasniyah gitu supaya ngerti. Kita lihat contoh pertama ya. Ini zaqo itu artinya mendekati. Kalau satu orang zaqo, ko-nya enggak panjang, zaqo. Tapi kalau dua orang zaqo, nah gitu. Sedangkan setelahnya ada hamzah wasal, kemudian ada alif lam asyamsiyah, jadi harus langsung masuk ke alif lam asyamsiyahnya. Di situ kan kita jadi bacanya nggak panjang matnya kan, matnya hilang. Zaqash syajarata. Apa bedanya ustazah jadinya kalau dia sendiri sama berdua? Kan sama-sama bacanya zaqash syajarata. Kalau sendiri, kalau berdua juga zaqash syajarata. Jadi untuk membedakannya, kita tinggikan nada suara kita tekankan di huruf qafnya. Saya contohkan falamma zaqash syajarata. Zaqash. Jadi kita tahu itu alifnya itu alif tasniyah. Ini surah apa? Surah tentang Nabi siapa? Nabi Adam. Ketika mereka berdua mendekati pohon tersebut, maka tersingkaplah aurat mereka gitu kan? Kan berdua berarti. Falamma zaqash syajarata. Ya. Kemudian contoh yang kedua. Kita lihat contoh yang kedua. Wastabaqo itu artinya berlomba-lomba. Kalau sendiri berlomba-lomba itu berdua ya. Kalau sendiri nggak mungkin berlomba-lomba. Wastabaqo itu artinya mereka berdua berlomba. Kalau dia sendiri wastabaqo, nggak panjang qafnya. Kalau berdua wastabaqo gitu. Tapi kita lihat di sini setelahnya ada alif lam, ada hamzah wasal. Maka
matnya hilang kan, langsung kita baca wastabaqal baba. Gimana cara membedakan sendiri ataupun berduanya dari sisi maknanya kan, supaya kita nggak merusak maknanya, makna ayatnya? Kita naberkan, kita tekankan, kita tinggikan suara kita pada saat di huruf yang ada alif tasniyahnya. Bisa contohkan, wastabaqal baba, wastabaqal baba. Nah, kalau dia sendiri bacanya wastabaqal baba, nggak ada dinaikkan, nggak ada ditinggikan. Nih bedakan ya yang Ustazah bilang. Ini kalau sendiri, maksudnya ini kalau artinya satu. Ini yang salah ya, wastabaqal baba. Yang benar, yang tidak merusak maknanya, wastabaqal baba. Kita tinggikan, kita tekankan, wastabaqal baba gitu. Ini kisah tentang Nabi Yusuf. Wastabaqal baba wa qaddat qamisah. Apa artinya? Mereka berdua berlomba-lomba mendekati pintu. Kemudian si fulana itu menarik gamis Nabi Yusuf, qamisah, jubah Nabi Yusuf. Yang contoh ketiga, waqo. Nih ya, kalau satu orang berkata waqala, ya kan? Mereka dua orang berkata waqala. Tuh. Setelahnya ada hamzah wasal, tetap langsung ke alif lamnya. Jadi yang membedakannya itu kita tinggikan suara kita tekankan suara kita. Waqalal hamdulillah, waqalal hamdulillah gitu. Ditinggikan suaranya. Jadi kita tahu itu bahwasannya alif tasniyah atau kata ganti untuk dua orang gitu. Ustazah, satu oke, gampang Ustazah, waqaf pada huruf yang bertasydid selain gunnah ya Ustazah sama qalqalah. Yang kedua gampang Ustazah, karena waw dan ya yang bertasydid, ya kan? Yang sebelumnya bukan tanwin ataupun bukan nun sukun. Yang ketiga gampang Ustazah, karena dari mad ke huruf yang bertasydid, gampang kami ingatnya. Jadi kami tinggikan nada suaranya ketika di huruf bertasydidnya. Yang keempat juga Ustazah, waqaf pada hamzah, ada suara hamzahnya ditinggikan suaranya sedikit atau ditekankan. Yang kelima, ciri-cirinya apa Ustazah? Gak ada ciri-cirinya. Jadi cara kita mengetahui itu alif tasniyah ataupun wawul jamaah dari belajar bahasa Arab. Maka kalau orang-orang yang mengerti bahasa Arab, yang mengerti maknanya ketika baca Al-Quran, mengalir aja itu naber-nabernya di mana mereka sudah tahu, karena mereka tahu artinya, tahu maknanya. Kayak yang Ustazah bilang tadi, iya itu kalau orang yang nggak mengerti bahasa Arab, mereka kebanyakan membacanya seperti itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nas. Nah, di situ mereka naberkan. Kanas ta'in kana budu gitu. Padahal nggak ada tempatnya di situ, nggak ada dibilang ain sukun atau sin sukun dinaberkan, enggak. Hanya di waw dan ya yang bertasydid. Jadi orang yang sudah bisa bahasa Arab atau yang sudah mahir mengartikan, yang tahu makna ayatnya, membacanya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Enggak dinaikkan, bukan kanas, enggak gitu. Iyyaka na'budu. Nah, itu salah. Jadi yang masih kayak gitu bacanya diperbaiki, dihilangkan itu.
kita sering-sering dengar murotal dari syekh atau dari orang-orang Indonesia yang belajar di kampus-kampus Arab sana. Mereka insya Allah lebih fasih ketika berbicara. Mau berbicara, mau membaca Al-Quran atau membaca hadis, tetap nabernya itu tepat insya Allah. Kita harus hati-hati nih dalam menaberkan huruf, karena bisa salah maknanya, bisa salah kalau kita tinggikan salah, kalau kita tinggikan di tempat yang enggak ditinggikan mestinya, yang kayak buru itu juga salah, karena naber ini hanya ada di 5 posisi ini. Antuna lebih enaknya langsung dipraktekkan di dalam bacaan Al-Quran Antuna. Sambil Antuna baca Al-Quran kan meneruskan tadarusnya, meneruskan bacaan Al-Qurannya dalam ketika sedang berpuasa ini, sambil dilihat yang mana yang sebenarnya naber. Baru Antuna naikkan nada Antuna di situ. Antuna tinggikan sedikit, Antuna tekankan sedikit suara Antuna di naber itu. Kalau ada yang gak ngerti atau rancu atau ragu dan gak ada yang bisa ditanya, misalnya uminya keluar atau abinya lagi gak di rumah, boleh chat ustazah, tanya ke ustazah, ustazah ini cara bacanya kayak gini ustazah, gitu. Insyaallah ketika ustazah senggang langsung ustazah balas. Kalau ustazah lagi gak lihat handphone, ketika ustazah lihat handphone langsung ustazah balas insyaallah. Barakallahu fikunna jami'an. Di bulan puasa ini, apalagi ketika Antuna sedang berpuasa, lakukanlah banyak kebaikan, karena yang melipat gandakan pahalanya itu Allah, yang memberikan pahala puasanya itu Allah, bukan ditentukan misalnya fulanah berpuasa 10 pahalanya, bukan seperti itu, tapi Allah yang melipat gandakan, tak terhingga. Jadi ketika berpuasa itu Antuna sedekah, Antuna baca Al-Quran, bantu uminya, bantu siapkan makanan iftarnya, insya Allah pahalanya berlipat-lipat ganda. Belajar, apalagi belajar, Masya Allah. Kemarin yang masuk ke Zoom Ustazah kurang lebih 21 atau 22. Sedangkan Antuna 1 kelas 36, kemudian dilihat di YouTube yang nonton cuma 2 orang. Tapi kalau di grup kelas 36-nya bilang kalau mereka udah lihat semua pelajarannya. Masya Allah. Masa di bulan puasa mau berbohong? Sedangkan gak di bulan puasa aja gak boleh berbohong. Masa di bulan yang penuh rahmat ini, di bulan turunnya Al-Quran, di bulan yang suci ini, Antuna mau berbohong? Jangan seperti itu ya sayang ya. Kalau mau nulis absen itu, mau tulis itu betul-betul dulu Antuna tonton semuanya. Ustazah juga Ustazah juga pernah jadi murid, Ustazah juga punya adik kan, jadi tahu gimana ciri-ciri kalau Antuna itu berbohong, ya kan? Gak ada kebaikannya berbohong itu sayang. Antuna gak dengarkan penjelasan gurunya, ustazahnya, bukan pelajaran ustazah aja ya, di pelajaran yang lain juga ustazah lihat sedikit yang nonton. Antuna gak dapat ilmunya, Antuna berbohong. Mungkin juga orang tua Antuna tahu Antuna nulis itu, tapi Antuna berbohong kepada orang tua Antuna bahwasannya Antuna udah lihat YouTube atau Antuna udah Zoom. Masya Allah, berapa itu keburukan itu. Jadi ayo jangan bohong lagi, jujur aja kita ya. Saya doakan semoga Antuna semua dimudahkan dalam
mengikuti semua pelajaran. Semangat, dan mudah-mudahan semester depan kita udah tatap muka ya kan, jadi nggak zoom lagi. Barakallahu fikunna jami'an. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.